Kita semua ngerasain kan, kemarau panjang tuh kayaknya makin sering datang dan makin parah aja. Nah, di tengah ancaman krisis air, kita membangun bendungan-bendungan raksasa. Seolah-olah itu perisai kita. Tapi pertanyaannya, apa benar benteng air ini jawaban pamungkas buat tantangan alam yang makin ekstrim? Yuk kita bongkar sama-sama. Oke, kita mulai dengan satu angka yang mungkin bakal ngubah cara kita mandang air selamanya. 0,007%. Kecil banget kan? Angka apa sih ini? Ini tuh jumlah total air tawar di seluruh planet yang bisa kita akses di sungai dan danau. Biar gampang bayanginnya nih, kalau semua air di bumi kita jadiin satu kolam renang olimpiade, nah air yang bisa kita pakai itu cuma ngisi satu gelas doang. Serius, sekecil itu. Inilah yang kita perebutkan dan inilah kenapa setiap tetesnya berharga banget. Nah, buat ngelola sumber daya yang super langka itu, manusia menciptakan sesuatu yang luar biasa. Para ahli punya istilah keren buat ini, adaptasi tingkat lanjut. Kedengerannya rumit ya, padahal intinya gini. Bendungan itu ibarat jembatan super canggih. Jembatan yang nyambungin apa yang alam kasih, yang kadang banyak banget, kadang nggak ada sama sekali, dengan apa yang kita butuhkan secara terus-menerus setiap hari. Biar benar-benar paham cara kerjanya, kita harus lihat dulu gimana bendungan ini ngobrol sama 3 kekuatan alam raksasa. Kita mulai dari yang paling atas dan paling nggak bisa ditebak, atmosfer. Disinilah semua siklus air berawal, dan di sini juga tantangan terbesarnya muncul. Ada teori menarik yang disebut hipotesis akselerasi. Gampangnya gini, bayangin aja perubahan iklim itu kayak neken tombol fast forward di remote siklus air. Hasilnya, pas lagi musim hujan, hujannya jadi lebay banget, bikin banjir di mana-mana. Sebaliknya, pas musim kering, kemaraunya jadi jauh lebih parah dan lebih panjang. Jadi ekstrim banget di kedua sisinya. Terus gimana cara bendungan merespons kekacauan dari atmosfer ini? Nah, disinilah dia berperan sebagai penyeimbang raksasa. Anggap aja bendungan itu celengan air super besar. Pas hujan deras dan air meluap, dia nabung semua kelebihannya. Nanti, pas kemarau panjang datang, dia pecahin celengannya sedikit demi sedikit buat kita. Intinya, bendungan itu usaha kita buat menjinakkan cuaca yang makin gak karuan. Oke, dari langit yang penuh drama, sekarang kita turun ke permukaan bumi. Kita pindah ke elemen kedua, hidrosfer. Ini ngomongin soal semua sistem air, sungai, danau, pokoknya semua yang jadi nadi kehidupan planet kita. Nah, disinilah bendungan benar-benar nunjukin perannya sebagai sang dirijen. Misi utama bendungan di sini tuh simple tapi krusial banget. Sungai itu kan alaminya liar ya, kadang bisa ngamuk bikin banjir, kadang bisa kering kerontang. Tugas bendungan adalah menjinakkan aliran liar itu, lalu mengubahnya jadi pasokan air yang stabil, terukur, dan bisa kita andalkan buat jutaan rumah, sawah, dan industri. Coba deh lihat diagram ini biar lebih jelas. Air yang ditampung di waduk dialirkan lewat pipa raksasa yang namanya penstock. Tekanan air yang super kencang ini dipakai buat muter turbin, yang kemudian muter generator buat menghasilkan listrik. Tapi buat pasokan air kita, yang paling penting itu adalah pintu-pintu airnya. Pintu-pintu inilah yang ngatur denyut nadi sungai di hilir, jadi air yang keluar itu pas, nggak kurang, nggak lebih. Biar lebih gampang, kita urutin lagi ya. 1. Air hujan ditampung. 2. Dialirkan lewat pipa pesat bertekanan tinggi. 3. Airnya muter turbin buat bikin listrik. 4. Airnya dibersihin di instalasi pengolahan. Dan terakhir, air bersih siap dialirkan ke rumah kita semua. Simple kelihatannya, tapi proses dibaliknya luar biasa kompleks. Sekarang kita masuk ke elemen ketiga, yang mungkin paling jarang dibahas, litosfer. Ini tuh soal tanah, bebatuan, tempat si bendungan ini berpijak. Nah, interaksi di sini emang nggak kelihatan langsung, tapi dampaknya bisa jangka panjang. Coba perhatikan bedanya dua gambar ini. Di kiri, sungai alami yang airnya coklat keruh, penuh sedimen bernutrisi. Di kanan, air yang keluar dari bendungan jernih banget kan? Ada cerita lain di balik kejernihan itu. Nah, ini yang terjadi. Bendungan itu pada dasarnya adalah perangkap sedimen raksasa. Sedimen yang ketahan ini bikin air yang dilepas jadi bening. Nah, ini nih yang sering orang lupa tapi penting banget, konservasi air tanah. Gini, karena kita dapat air dari bendungan, kita jadi nggak perlu nyedot air tanah terus-terusan. Ini penting banget, karena artinya kita ngasih waktu buat aquifer, itu loh lapisan di bawah tanah yang nyimpen air kayak spons raksasa, buat bernafas dan ngisi ulang cadangannya secara alami. Kita udah bahas atmosfer, hidrosfer, dan litosfer, sistem yang luar biasa kompleks.
Tapi, ada satu elemen terakhir yang jadi penentu segalanya, berhasil atau gagal. Elemen itu, ya kita semua, para pengguna air. Ada satu pemikiran penting nih yang bilang kalau ngurusin air itu harus lihat dua sisi mata uang, pasokan dan permintaan. Artinya apa? Kita nggak bisa cuma mikir, oke, ayo bangun bendungan lebih banyak lagi buat nambah pasokan. Nggak bisa gitu doang. Kita juga harus cerdas ngelola sisi permintaan, alias cara kita pakai air. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Ini nih yang sering nggak kita sadari. Tahu nggak? Buat bikin secangkir kopi yang kita minum tadi pagi, itu butuh sekitar 140 liter air. Gila kan? Makanya, setiap tindakan kecil kita itu ngaruh banget. Mulai dari yang paling simpel, kayak matiin keran pas sikat gigi, menampung air hujan, sampai tindakan kolektif seperti menjaga kebersihan sungai. Setiap tetes yang kita hemat, itu sama aja kita ngeringanin beban infrastruktur vital ini. Pada akhirnya, semua obrolan kita ini mengerucut ke satu pertanyaan besar. Teknologi bendungan sudah kita punya, sistem alam yang rumit pun sudah kita coba kelola. Tapi saat kemarau panjang berikutnya tiba, dan percayalah, itu pasti akan tiba. Pertanyaan sesungguhnya bukanlah apakah bendungan kita siap, melainkan sudah siapkah kita?